Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kita, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu harap kalian tetap semangat meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Baik ya, pada pertemuan kali ini kita lanjut materinya. Yang minggu lalu sebelumnya kalian sudah membaca atau sudah mempelajari tentang suprastruktur maupun infrastruktur. Sudah Ibu baca pekerjaan tugas kalian. Rata-rata sih kalian menjawab pengertian suprastruktur maupun infrastruktur dari media internet ya. Jadi bahasanya sebenarnya agak belibet dan susah dipahami. Jadi sederhananya ya Ibu ulas sedikit nanti sebelum kita ke lembaga-lembaga negara. Suprastruktur itu sederhananya adalah hal-hal yang berkaitan dengan lembaga tinggi negara. Sedangkan infrastruktur kebalikan dari supra yaitu hal-hal yang berhubungan dengan penggabungan atau pengelompokan masyarakat. Ya, sebenarnya itu sederhananya ya, nggak ada yang salah sih yang kalian kemarin jawab, tetapi agak ribet gitu, sulit difahami. Jadi sederhananya begitu ya, suprastruktur itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan lembaga tinggi negara dan infrastruktur adalah hal-hal yang berhubungan dengan penggolongan masyarakat. Baik, sekarang kita menginjak ke lembaga-lembaga negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sebenarnya sudah kita pelajari waktu awal ya di bab pertama. Lembaga-lembaga tinggi negara ada apa saja? Ini ya tentunya yang disebut sebagai lembaga-lembaga tinggi negara yaitu yang ada di dalam suprastruktur politik. Yaitu ada apa saja di sini ya? Bisa kalian lihat yaitu ada MPR, DPR, MA, MK, KY dan juga ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini udah pasti ya, kemarin kalian juga sudah tulis. Nah, sedangkan yang ada di dalam infrastruktur kita ulas sedikit yaitu adanya partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan atau pressure group, media komunikasi politik dan tokoh politik. Partai politik contohnya yaitu misalnya ada Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Demokrat dan sebagainya. Kelompok kepentingan adalah pengertiannya apa? Yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan partai politik dalam suatu negara. Itu adalah disebut dengan kelompok kepentingan atau interest group. Contohnya apa? Misalnya ada lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh dan sebagainya. Kemudian ada kelompok penekan atau pressure group. Pressure group yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik. Nah, yang sekarang lagi lagi viral yaitu misalnya ada para buruh yang sedang berdemonstrasi untuk memperjuangkan hak-haknya. Kemudian ada para mahasiswa yang membantu mereka ya itu kemudian melakukan aksi mogok. Itu adalah disebut dengan kelompok penekan atau pressure group. Kemudian media komunikasi politik. Media komunikasi politik yaitu alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik itu terhadap pemerintah maupun masyarakat. Ini sangat penting peranan media komunikasi politik terhadap jalannya pemerintahan. Jadi bisa melalui televisi, radio, internet dan sebagainya. Tokoh politik atau politik figur, orang-orang yang punya power, yang punya kekuatan terhadap dunia perpolitikan. Jadi misalnya di Indonesia saat ini ada siapa saja, banyak ya tokoh-tokoh politik, public figure, misalnya Mahfud MD, kemudian ketua MPR, presiden, itu adalah tokoh-tokoh politik dan sebagainya. Baik, sampai di sini ya. Kita lanjut tadi yang tentang lembaga-lembaga tinggi negara. Fungsi dan kewenangan lembaga tinggi negara agak dipercepat ya supaya durasinya tidak panjang gitu ya. Nanti kalau kalian kurang paham bisa baca lagi di buku paketnya, sebenarnya sudah ada ya. Fungsi dan kewenangan lembaga tinggi negara. Kewenangannya ya, jadi lembaga tinggi negara itu sudah paham lah, udah sebenarnya nggak usah dibahas panjang lebar. MPR, DPR, kemudian DPD itu adalah sebagai lembaga legislatif atau lembaga yang fungsinya untuk membuat undang-undang. Kemudian ada lembaga eksekutif yaitu menjalankan undang-undang yaitu presiden, wakil presiden dan kementerian. Kemudian ada lembaga yudikatif yaitu yang mengawasi jalannya undang-undang, ada MA dan MK. Satu lagi ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yaitu yang mengawasi keuangan
negara. Nah, tentunya para lembaga-lembaga tinggi negara ini agar dalam menjalankan kehidupan bernegaranya bisa berjalan dengan baik, yaitu dibutuhkan adanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu bagaimana sih tata kelola pemerintahan yang baik itu? Yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan tentunya yang bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, ini ya. Jadi kita tambah lagi materinya, yaitu tentang good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik. Nah, untuk menerapkan pemerintahan yang baik tentunya dibutuhkan asas-asas dalam menjalankan good governance, yaitu satu, adanya keseimbangan, keterbukaan, ketidakperpihakan, kepentingan yang umum, kecermatan dan motivasi tentunya, dan ditambah pelayanan yang baik. Seimbang, harus seimbang ya, tidak boleh memihak gitu ya. Terbuka, harus adanya keterbukaan. Jadi kalau misalnya pemerintah membuat kebijakan, peraturan tidak disampaikan kepada masyarakat, nanti akan timbul konflik. Ini keterbukaan ya. Kemudian untuk kepentingan umum, dan tentunya harus melayani masyarakat dengan baik. Prinsipnya, nah ini prinsip-prinsipnya yang dibutuhkan dalam good governance. Satu, akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas itu artinya bisa dipertanggungjawabkan, dan transparansi atau terbuka. Nah, ini sudah dibuat ya denahnya. Jadi terbuka, adanya partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu boleh menyampaikan aspirasinya, berpartisipasi. Kalau memang tidak cocok, tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, boleh melakukan unjuk rasa gitu ya. Efisien dan efektivitas, hendaknya bersifat efisien dan efektivitas, dan adanya supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Penegakan hukum ya, itu disebut dengan supremasi penegakan hukum, tentunya dengan yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan paham ya, mudahlah dipahami. Ini kemudian yang terakhir nih ada faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. Memang sulit ya menegakkan pemerintahan yang baik. Ada faktor pendukung maupun penghambatnya. Pendukungnya tentunya adanya partisipasi baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta adanya sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang mendukung. Sedangkan penghambatnya, ini ada integritas pegawai pemerintah yang rendah. Ini sangat menghambat. Kemudian kondisi politik dalam negeri yang kurang demokratis. Saat ini mungkin sedang kita rasakan krisis ekonomi, partisipasi masyarakat kurang, dan sistem hukum yang lemah. Saat ini mungkin negara kita sedang diuji ya dengan berbagai macam ujian, dengan COVID, kemudian kemarin adanya undang-undang cipta kerja yang sempat menuai pro dan kontra. Nah, mudah-mudahan ujian ini segera berlalu ya. Sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang kurang paham, kalian boleh silahkan japri atau WA pribadi Ibu ya. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.